Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tantangan dan peluang dalam praktik perbankan syariah. Mengapa topik ini penting? Karena di era modern ini, masyarakat membutuhkan sistem keuangan yang tidak hanya kuat dan stabil, tetapi juga adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai etis. Perbankan syariah menawarkan semua itu. Saya akan mengajak Anda untuk memahami secara mendalam mulai dari tantangan yang dihadapi hingga peluang besar yang ada di dunia perbankan. Baik, pertama kita harus mengetahui apa sih perbankan syariah. Jadi, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang melandaskan hukum Islam dengan prinsip utama melarang riba atau bunga dan gharar atau ketidakpastian, juga mendorong transaksi halal yang sesuai syariah. Prinsip utamanya mudharabah atau kerjasama bagi hasil. Yang kedua ada murabahah, jual beli dengan margin keuntungan. Yang ketiga ada ijarah, sistem sewa atau leasing, dan wakalah, perwakilan untuk melaksanakan transaksi. Tujuan utamanya ada meningkatkan keadilan dalam distribusi ekonomi, memberikan solusi keuangan yang bebas dari unsur haram, juga mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga ada tantangan dalam perbankan syariah. Berikut adalah tantangan utama yang dihadapi oleh perbankan syariah. Di sini kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak masyarakat yang mengira bahwa perbankan syariah sama saja dengan perbankan konvensional. Kurangnya edukasi membuat masyarakat ragu untuk beralih ke layanan perbankan syariah. Bersaingnya dengan perbankan konvensional. Bank konvensional memiliki pangsa pasar yang besar dan infrastruktur yang lebih mapan. Inovasi teknologi di bank konvensional lebih cepat berkembang dibandingkan bank syariah. Nah, regulasi yang belum optimal. Di beberapa negara, regulasi untuk perbankan syariah masih minim. Hal ini menyulitkan pengembangan produk syariah yang fleksibel dan kompetitif. Kurangnya SDM yang kompeten. Masih sedikit tenaga ahli yang memahami prinsip syariah sekaligus paham manajemen perbankan. Akibatnya, inovasi produk syariah seringkali lambat. Persepsi biaya tinggi. Ada anggapan bahwa produk syariah lebih mahal dibandingkan produk konvensional. Padahal itu sebaliknya ya. Bank konvensional produknya lebih mahal dibanding dengan produk bank syariah. Nah, selain itu, peluang dalam perbankan syariah ada juga beberapa hal, yaitu yang pertama ada potensi pasar yang besar. Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, potensi pasar perbankan syariah sangatlah besar. Kebutuhan akan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah terus meningkat. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan positif di Indonesia memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan perbankan syariah. Seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, permintaan akan produk keuangan syariah juga ikut meningkat. Yang ketiga ada dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia sangat mendukung pengembangan perbankan syariah. Berbagai regulasi dan kebijakan telah dikeluarkan untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Yang keempat, ada produk dan layanan yang inovatif. Perbankan syariah terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Hal ini membuat kebutuhan nasabah membuat perbankan syariah semakin menarik bagi masyarakat. Yang
kelima ada integrasi dengan teknologi digital. Penerapan teknologi digital dalam perbankan syariah semakin masif. Hal ini memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi dan mengakses layanan perbankan. Yang keenam, kesadaran masyarakat yang meningkat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya perbankan syariah semakin meningkat. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya masyarakat yang memilih produk dan layanan yang perbankan syariah. Yang ketujuh ada potensi pasar global. Perbankan syariah tidak hanya memiliki potensi besar di pasar domestik, tetapi juga di pasar global. Banyak negara di dunia yang memiliki populasi muslim yang besar dan potensi pasar perbankan syariah yang sangat menjanjikan. Yang kedelapan ada sinergi dengan sektor real. Perbankan syariah dapat berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan sektor real. Pembiayaan syariah dapat mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah serta sektor-sektor produktif lainnya. Kesembilan, peluang dalam keuangan inklusif. Perbankan syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan. Produk dan layanan perbankan syariah yang sederhana dan mudah diakses dapat menjangkau masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Yang ke-10 ada peluang dalam pasar modal syariah. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia juga membuka peluang bagi perbankan syariah. Bank syariah dapat berperan sebagai intermediari dalam pasar modal syariah. Yang ke-11 ada potensi dalam pembiayaan proyek infrastruktur. Perbankan syariah dapat berperan dalam pembiayaan proyek infrastruktur yang upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur di Indonesia. Yang ke-12, peluang dalam sektor energi dan sumber daya alam. Perbankan syariah dapat berperan dalam pembiayaan proyek-proyek di sektor energi dan sumber daya alam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ke-13, potensi dapat dalam sektor pertanian. Perbankan syariah dapat memberikan pembiayaan kepada sektor pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang ke-14, peluang dalam sektor kesehatan. Perbankan syariah dapat berperan dalam pembiayaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Yang terakhir, peluang dalam sektor pendidikan. Perbankan syariah dapat memberikan pembiayaan untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam yang berkualitas. Baik, kesimpulannya, peluang dalam perbankan syariah sangatlah besar dan beragam dengan didukung pemerintah, inovasi produk dan layanan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat. Perbankan syariah di Indonesia memiliki masa depan yang cerah.